agar tidak berisik, kemudian tidak menyalakan mic agar tidak mengganggu jalannya kajian sore hari ini. Jadi adik-adik semuanya di mute dan simak baik-baik kajian ini, yang jelas raih pahalanya, dapatkan ilmunya, dan raih keutamaannya. Baik, silakan Kak Dimas. Ya, oke. Dimas mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam. Kemute. Suara Kak Dimas nggak kedengeran? Kak Dimas kemute, Kak. Kemute ya, kemute semua. Nah, udah. Sebentar. Tes sudah ya. Oh, ya. Nah, alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini ya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmatnya, nikmat sehat, terutama ya nikmat iman Islam yang masih menempel di diri kita, yang harus kita syukuri semua nikmat itu. Ya. Dan dengan kesehatan itu pula kita bisa hadir, bisa menyimak di depan Zoom ya. Karena masih adanya pandemi ini, jadi kita nggak bisa hadir secara offline. Biasanya seru tuh kalau offline di RQ ini kan, rame, Masya Allah tuh, di tengahnya. Kalian yang baru-baru ini ya belum pernah datang ke RQ ya? Atau pernah pas daftar doang ya? Pernah. Nah, kalau pernah, di ruang tengah itu di, apa ya namanya? Ya pokoknya ruang tengah ya, di ruang tengah ini, rame nanti. Biasanya untuk kajian, kan semua kumpul. Ya, kalau hari biasa itu di kelas-kelas, jadi nggak kelihatan yang ruang tengah itu cuma ada 2 kelas. Nah, biasanya kalau kajian seperti ini kumpul semua rame, Masya Allah. Wah. Jadi seru, semakin seru. Qadarullah masih ada pandemi, jadi kita berkumpulnya lewat Zoom ini. Dan ini juga harus kita syukuri, ini adalah sebuah kemudahan yang Allah berikan kepada kita melalui kemajuan teknologi ini. Adanya Zoom, ini harus kita syukuri. Baik, sesuai tema yang sudah ada ya, kan udah baca nih. Hari ini kita akan membahas kisah seorang nabi, Masya Allah ya, seorang nabi yang mulia, yang mana kalau dengar kisah seorang nabi ini, kisah nabi ini, kita jadi teringat, ada sebuah ibadah yang relate, yang sesuai dengan apa yang dialami oleh nabi ini. Yaitu siapa adik-adik? Nabi siapa? Nabi Ismail. Udah di-mute semua ya? Udah di-mute semua. Oke, nggak apa-apa. Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Oke, jadi sebelumnya ya, kita sudah pernah membahas kisah Nabiullah Ibrahim. Nabiullah dan Khalilullah, kekasih Allah. Nah, beliau Nabi Ibrahim. Oke, Kak Dimas akan sebutkan kisahnya sedikit ya. Sedikit supaya nyambung. Jadi terakhir itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, waalaikumsalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, setelah beliau menikah dengan istrinya, yaitu yang bernama Sarah, ibunda Sarah, Nabi Ibrahim berhijrah, ya, jalan hijrah menuju Mesir. Nah, menuju Mesir. Dalam hijrahnya tersebut, Nabi Ibrahim hanya ditemani oleh sepupunya. Nah, sepupu Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Lut, ya, yang Allah angkat beliau juga menjadi Nabi Lut. Kemudian setelah sampai di Mesir itu,
sampai di Mesir ya. Ternyata di sana ada seorang raja yang zolim, bisa dibilang zolim, yang bisa dibilang dia itu apa ya, suka foya-foya, pokoknya zolim dan suka foya-foya. Orang raja di Mesir tersebut. Nah, kemudian sang raja tersebut, ketika dia mendengar atau melihat ada seorang wanita yang cantik, ya, dia selalu ingin menikahi. Pokoknya langsung suka. Gitu. Saya mau ini, saya suka sama dia, harus nikah sama dia. Gitu. Nggak boleh nggak. Itu kebiasaan Raja Mesir tersebut. Nah, tibalah Nabi Ibrahim dan istri beliau, yaitu Sarah. Karena ini nih, istri Nabi Ibrahim itu kan sangat cantik. Sangat cantik. Ya. Raja Mesir tersebut, ya suka. Akhirnya tertarik dengan Sarah. Nah, tapi sebelum sampai di sana, sebelum tiba di sana, Nabi Ibrahim itu ditanyai. Ya. Ibrahim ditanya oleh raja tersebut, siapakah wanita yang bersamamu? Ibrahim menjawab, saudariku. Saudariku. Sambil berbisik kepada istrinya. Ya, karena memang sebelumnya Nabi Ibrahim itu udah bilang ke istrinya, kamu nanti kalau ditanya raja ngakunya saudariku. Berbohong nggak adik-adik ini ya? Wah, berbohong tuh Nabi Ibrahim. Tidak dong. Nabi Ibrahim tidak berbohong karena memang benar saudari seagama gitu loh maksudnya. Tapi nggak dilanjutin saudari gitu aja. Maksudnya kan saudari seagama. Karena memang pada waktu itu di zaman tersebut yang beriman ya di negeri Mesir tersebut hanya Nabi Ibrahim dan istri beliau Sarah. Yang lain nggak ada yang beriman kepada Allah. Semuanya mereka masih melakukan syirik. Ya, ada yang menyembah patung, menyembah dewa, ada yang menyembah makhluk-makhluk langit seperti matahari, bulan dan sebagainya. Ya. Nabi Ibrahim nggak bohong itu. Jadi sampai tadi ya, ketika raja bertanya siapa wanita yang bersamamu, Nabi Ibrahim menjawab dia saudariku. Jangan, nah, karena Nabi Ibrahim sebelumnya pernah bilang, jangan kau katakan istriku agar kau selamat. Katakanlah saudari, gitu ya, ke istrinya. Ketika Sarah melihat sang raja tadi itu hendak mendekati, Sarah pun berdoa karena rajanya kan suka tuh dideketin, entah mau diapain ya nggak tahu, mau dicium atau mau diapain. Sarah pun berdoa, ya Allah, aku beriman kepadamu dan Rasulmu serta aku memelihara kehormatanku. Janganlah engkau biarkan orang ini merusak kesucianku. Tiba-tiba raja tersebut mematung. Jadi kayak patung. Tiba-tiba nggak bisa digerakin badannya. Karena tadi kan dia ingin menyentuh. Tiba-tiba dia udah jadi kayak patung. Nggak bisa gerak. Tapi masih bisa ngomong. Apa yang terjadi denganku? Tolong kembalikan tubuhku seperti semula. Gitu kan. Minta rajanya. Akhirnya Sarah pun berdoa supaya Allah mengembalikan keadaan raja tersebut seperti semula, supaya bisa gerak lagi. Dan terkabul. Akhirnya sang raja bisa gerak lagi, ya nggak mematung lagi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata raja itu mengulangi perbuatannya. Dia ulangi. Dia pengen menyentuh Sarah lagi. Nggak kapok, dia yang nggak kapok ya. Udah dikasih kayak gitu, itu kan teguran. Ya. Semua itu terjadi atas kehendak Allah, karena Sarah bukan penyihir ya. Nah, kalau penyihir tuh biasanya pakai mantra-mantra, langsung jadi kodok. Biasanya gitu ya, jadi kodok atau jadi apa. Ini tidak. Ya. Sarah berdoa kepada Allah, lalu Allah ijabah seketika itu pula. Ya kan? Mematung. Dan raja pun mengulangi perbuatannya yang kedua kali. Mau menyentuh Sarah, Sarah berdoa lagi, lalu matung lagi. Raja tersebut lumpuh, ya badannya tuh lumpuh, nggak bisa gerak. Begitu ya, kejadian tersebut berulang sampai 3 kali, itu yang kedua ya. Habis itu nanti Sarah berdoa, rajanya sembuh, deketin lagi sampai yang ketiga. Nah, yang ketiga
Akhirnya dia sudah kapok, raja itu kapok. Kemudian ia berkata kepada pengawalnya, pasti setan yang kau kirim kepadaku. Kembalikanlah ia kepada Ibrahim. Dan berikanlah baginya seorang hamba sahaya. Nah, jadi setelah rajanya kapok terus dia bilang ke pengawalnya, wah kalian ini bawa siapa? Ini bukan wanita, ini setan. Kata rajanya. Kembalikan dia ke Ibrahim. Dan ini berikan seorang hamba ini untuk dia. Nah, hamba itu budak ya, maksudnya budak. Budak tersebut seorang wanita bernama Hajar. Ibunda Hajar, nanti menjadi ibunda kita, ibunda para nabi. Oke. Akhirnya kembalilah Sarah bersama Hajar sebagai hadiah tadi dari sang raja, ya kan? Karena rajanya udah apa tadi itu namanya? Kapok, udah kapok, nggak mau gangguin lagi. Apaan ini? Saya kok baru kali ini saya ya ketemu perempuan kok bisa kayak gitu. Nah, itu rajanya kapok. Akhirnya dikembalikan. Lalu Sarah kembali bersama Hajar. Dan dimulailah kisah Nabi Ismail dari sini ya. Dari Hajar. Nah, jadi Nabi Ibrahim kan nikah sudah lumayan lama itu dengan Sarah itu ya. Jadi ketika masuk di Mesir itu usia Nabi Ibrahim memang masih muda ketika mulai masuk ke Mesir. Tapi berjalannya waktu, Nabi Ibrahim itu sudah semakin tua. Semakin tua. Tapi ya, qadarullah, Allah belum mengaruniai seorang anak. Belum mengaruniai seorang anak. Padahal namanya seorang nabi ya kalau udah mau nikah, udah menikah, itu pasti pengennya segera punya anak. Gitu ya. Tapi qadarullah belum punya. Dan Nabi Ibrahim selalu bersabar. Sabar terus. Nah, ternyata Ibunda Sarah, beliau ini mandul. Tahu mandul adik-adik? Nggak bisa punya anak. Itu penyakit ya, mandul. Tidak bisa memiliki anak. Nah, ya sudah. Akhirnya Sarah memperbolehkan Nabi Ibrahim agar ya sudah kamu nikahi saja hamba ini. Nah, jadi kalau dalam Islam kan zaman dulu hamba itu boleh dinikahi, budak itu boleh dinikahi nanti punya anak gitu ya. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim pun memerdekakan budak itu, Ibunda Hajar, menikah dengan Hajar. Jadi istri kedua. Nah, jadi Nabi Ibrahim punya dua istri. Yang pertama Sarah, yang kedua Hajar. Ibunda Sarah dan Ibunda Hajar. Nah, ternyata nggak berselang lama setelah Nabi Ibrahim nikah sama Hajar, Allah mengkaruniai seorang anak. Nah, bernama Ismail alaihi salam. Tapi Nabi Ibrahim itu selalu, tahu nggak adik-adik, doanya Nabi Ibrahim itu selalu seperti ini. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah untukku keturunan yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Nah, ini sebagai contoh ya, ketika kita berdoa kepada Allah, ya ini untuk yang udah gede sih ya. Untuk yang udah gede, kalau berdoa itu doanya meminta keturunan yang soleh. Adik-adik di sini mau jadi anak soleh apa mau jadi anak durhaka ini di sini? Ayo, mau jadi anak soleh apa anak durhaka? Ini gimana? Soleh. Mau jadi soleh dong ya? Nah, pastinya jadi anak yang soleh. Karena anak yang soleh itu sebagai qurratu ain, penyejuk mata kedua orang tua. Ya nggak? Penyejuk mata bagi kedua orang tua kita semua. Pasti orang tua itu pengennya punya anak yang soleh. Nggak ada orang tua pengen anak yang bandel, yang tatoan, yang tindik di mana-mana, ya, yang suka mabok, yang suka ngeprank. Jangan ikut-ikut nih ya. Suka ngeprank, yang suka
ini apa sih istilahnya tuh kalau tadi Mas tuh pernah dikasih tahu nge-BM. Kalian tahu istilah nge-BM nggak? Berani mati. Nge-BM itu biasanya anak-anak jalanan ya. Mereka mau numpang truk atau numpang bis, truk lah biasanya mau numpang truk. Mereka itu nekat untuk nyegat, dicegat gitu truknya. Itu biasanya, nah istilahnya BM. BM. Jangan ya seperti itu. Itu bukan perbuatan anak soleh itu. Dan sekarang banyak yang meninggal itu gara-gara suka nyegat-nyegat truk. Itu ya. Jangan jadi seperti itu ya. Jadi anak soleh itu anak yang di rumah aja, yang ya boleh sih keluar-keluar ya, keluar-keluar boleh asal ada keperluan ya. Di rumah ngebantu orang tua, abi umi, papa mama dibantuin. Papanya capek, "Pak sini aku pijitin, Pak." "Mas sini, Mah, aku bantuin nyuci piring." Atau apalagi, "Mas ini mah aku bantuin belanja, aku bantuin masak." Itu baru anak soleh, rajin mendoakan. Ya, mendoakan papa mama ya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu. Kemudian, nah sampai tadi ya lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, lahirnya Nabi Ismail ini tidak disebutkan ya pas di mana, berarti pas karena Nabi Ibrahim tinggal di Mesir, berarti lahir di sana, lahir di Mesir. Nah, kisah Nabi Ismail disebutkan di surat Toha. Ayatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Ismail. Toha, Maryam, surat Maryam, Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan ingatlah dalam kitab, maksudnya dalam Al-Qur'an, kisah Ismail. Sesungguhnya dia adalah seorang yang menepati janji, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan dia memerintahkan keluarganya untuk sholat dan zakat, dan dia juga orang yang diridhoi di sisi Rabb-nya. Ini. Nah, jadi adik-adik nih kita catat nih ya, kita masuk ke topik kita yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, tadi Kak Dimas sempat menyinggung kalau disebut kisah Nabi Ismail itu ada satu momen ibadah yang tidak bisa terlepas dari Nabi Ismail, yaitu proses penyembelihan. Nah, adik-adik nih ya, udah tahu pastinya kan? Pekan depan kita akan menghadapi hari raya. Hari raya apa namanya, adik-adik? Idul Adha. Idul Adha, betul sekali, Idul Adha. Altaf, ngapain kalau Idul Adha, Altaf? Farhan. Altaf Farhan. Duh, kok hilang? Tadi kayaknya ada di sini. Ngapain? Kalau di Idul Adha biasanya ngapain? Kak Dimas nanya siapa nih yang kelihatan? Karim. Dewa. Memotong hewan. Dipotong apanya? Kakinya. Bukan dipotong ya, menyembelih hewan. Kalau dipotong itu biasanya potong sampai potong putus gitu, menyembelih. Lebih tepatnya menyembelih hewan kurban, iya, menyembelih. Kalau dipotong, potong kakinya, potong apanya itu, potong sampai potong habis. Gitu. Menyembelih hewan kurban dengan cara apa? Disembelih lehernya. Tapi nggak sampai potong ya, jangan sampai copot, kebablasan ya. Ini dia, momen ibadah yang sesuai dengan apa yang nanti dialami oleh Nabiullah Ismail alaihissalam. Oke, kita sebutkan nih. Yuk adik-adik kita catat ya. Nabi Ismail memiliki 4 keutamaan. Yang di ayat ini tadi ya. Nabi Ismail memiliki 4 keutamaan atau 4 sifat mulia, keutamaan lah, 4 keutamaan yang dimiliki
oleh Nabiullah Ismail alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ismail adalah orang yang menepati janji. Orang yang menepati janji. Nah, wah masa Nabi Ismail doang yang menepati janji? Enggak, beliau sangat terkenal dengan sifatnya, yaitu seorang yang menepati janji. Nah, disebutkan ada suatu kisah. Nabiullah Ismail ini berjanji dengan seseorang. Ya, janji mau bertemu dengan seseorang. Tapi entah kenapa kayaknya orang tersebut lupa. Ya, nggak datang-datang. Kita janjian nih ketemu di sini gitu ya. Mau apa ya? Mau COD mungkin. Nggak tahu sih ya. Pokoknya mau ketemu di situ. Nah, kemudian orang itu nggak datang-datang, tapi Nabi Ismail nggak mau pergi sampai orang tersebut datang. Ya. Nabi Ismail nungguin terus. Ketika ditanya, kenapa kok kamu nungguin di situ? Kan orangnya nggak datang-datang. Karena saya sudah berjanji dengannya. Tuh. Yang pertama. Kemudian Nabi Ismail menepati janji ketika beliau mendapat perintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi. Bukan Nabi Ismailnya sih ya, ayahnya yaitu Nabi Ibrahim. Ya. Jadi ini keutamaan yang pertama ya. Nanti kita cerita tentang kisah beliau disembelih nanti di sini ya. Yang pertama, menepati janji, orang yang menepati janji. Yang kedua, Rasul yang diutus kepada kabilah Arab. Nah, Rasul yang diutus kepada kabilah Arab. Jadi Nabi Ismail kan nanti punya saudara itu, Nabi Ishak. Belum sampai ya. Nanti Nabi Ishak di momen kisah selanjutnya ya. Nah, Nabi Ishak itu berdakwahnya di kaum Bani Israel nanti. Bani Israel di Palestina. Di Palestina, di Mesir, itu ya nanti anak keturunannya Nabi Ishak. Nah, kalau Nabi Ismail berdakwah di Arab, Jazirah Arab, kabilah Jurhum, dari kabilah apa, pokoknya daerah Arab itu daerah untuk dakwahnya Nabi Ismail. Kemudian yang ketiga, beliau sangat perhatian terhadap keluarga. Yang ketiga, beliau sangat perhatian terhadap keluarganya. Nah, tadi kan wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakati. Nah, dan beliau memerintahkan keluarganya untuk sholat dan zakat. Jadi di sini kita bisa tahu seorang laki, jadi ini adik-adik yang laki-laki nih ya, nanti kalau jadi kepala rumah tangga, dia nggak boleh egois. Wah, saya mau masuk surga sendiri. Saya nggak peduli istri saya, anak saya mau ngapain, saya nggak peduli. Saya mau masuk surga sendiri. Nggak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Namanya kepala keluarga, kepala rumah tangga, itu dia nanti harus ngajak istrinya, supaya anak-anaknya juga ya keluarganya supaya bisa masuk surga bersama. Makanya diingetin istrinya, anak-anaknya udah sholat belum? Oh ini udah waktunya zakat, ayo sedekah, ayo beramal ibadah, kita amal ibadah sebanyak-banyaknya supaya masuk surga bareng-bareng. Jadi nggak boleh egois ya. Egois itu mementingkan diri sendiri. Nah itu namanya egois. Orang yang mementingkan diri sendiri nggak boleh. Nah, kita mencontoh Nabi Ismail. Nah, jadi kayak nih, kita menepati janji. Wah, ternyata menepati janji itu adalah akhlak yang terpuji, akhlak mulia. Ya. Menepati janji itu sifat yang selalu dilakukan oleh Nabiullah Ismail. Oh, makanya kita meniru Nabi Ismail dengan cara kita menepati janji. Ya. Kemudian yang kedua Rasul nggak bisa ya, kita kan manusia biasa. Jangan ada yang ngaku Rasul. Kenapa kamu ngaku Rasul? Saya mengikuti Nabi Ismail. Nabi Ismail kan Rasul. Nggak bisa ya. Nah, yang ketiga ini bisa. Beliau bertanggung jawab, perhatian terhadap keluarganya. Nah, kemudian yang keempat, beliau orang yang diridhoi. Beliau orang yang diridhoi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana 'inda rabbih mardiyya. Mardi kayak nama orang Jawa ya, Mardi.
mardiyah. Beliau itu orang yang diridhoi oleh Allah. Nah, ini sebagai balasan atas segala kebaikan Nabi Ismail. Beliau menepati janji, beliau rasul yang mengemban dakwah, berdakwah sampai sana sini. Kemudian beliau perhatian terhadap keluarganya, dengan semua amal baik tersebut Allah berikan keridhoannya. Allah ridho terhadap Nabi Ismail alaihissalam. Oke, kita masuk ke kisahnya. Nabi Ismail kemudian, jadi gini, tadi istrinya Nabi Ibrahim yang pertama siapa namanya? Istri Nabi Ibrahim kan ada dua. Yang pertama siapa? Sarah. Yang kedua? Yang kedua? Hajar. Hajar. Masya Allah. Barakallahu fiik. Semuanya perhatian ya. Keren nih. Nah, sifat wanita itu adalah cemburu. Sifat bawaan wanita itu cemburu. Nah, ternyata Ibunda Sarah ini cemburu terhadap Hajar, terhadap istri kedua Nabi Ibrahim. Cemburunya karena apa? Karena Sarah ini istri pertama, tapi belum dikaruniai anak oleh Allah. Sedangkan Hajar istri kedua, baru belum lama nikah, tapi udah langsung punya anak. Gitu ya. Akhirnya Sarah cemburu sama Hajar. Nah, karena kecemburuan ini membuat rumah tangga Nabi Ibrahim, wah kayaknya nggak bisa bersatu ini, dua-duanya nggak bisa dijadiin satu nih. Harus dipisah. Nah, harus dipisah. Akhirnya Nabi Ibrahim pun mengajak Hajar, mengajak istri keduanya bersama Ismail yang saat itu masih kecil, ya, belum jadi nabi, namanya masih Ismail aja. Masih digendong itu. Diajak pergi kemana adik-adik? Dari Palestina nih ya, dari Palestina menuju Makkah dengan jarak ribuan kilo. Ya, ribuan kilo pada zaman itu tidak ada pesawat, nggak ada mobil, nggak ada motor, ya. Onta. Nabi Ibrahim bukan orang yang kaya raya. Nabi Ibrahim bisanya cuma jalan kaki, ya, nggak pakai apa-apa. Akhirnya dia bertiga, Nabi Ibrahim bersama Hajar bersama Ismail, bertiga jalan ke Makkah. Sebenarnya nggak cuma karena cemburu sih, ini memang perintah dari Allah. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim supaya menuju ke Makkah. Tapi kondisi Makkah pada saat itu, jangan kayak sekarang ya, Makkah ada hotel yang tinggi, itu kan yang sebelah Masjidil Haram itu ya. Ada hotel tinggi, di mana-mana gedung, jalan mana-mana, bangunannya bagus. Enggak. Arab, ya, Makkah pada zaman Nabi Ibrahim itu negeri yang tandus, dan nggak ada apa-apa, nggak ada air, nggak ada minyak. Kalau sekarang ada minyak nih ya kan, terkenal Arab itu penghasil minyak yang bukan terbesar lah, termasuk negara yang menghasilkan minyak, ya, negara penghasil minyak. Kemudian sampailah Nabi Ibrahim bersama Hajar bersama Ismail di Makkah. Ketika sampai di sana, Nabi Ibrahim langsung pergi. Udah sampai langsung pergi. Nah, Sarah pun bingung. Kok Sarah lagi? Hajar pun bingung. Kok udah sampai sini kok ditinggal gitu. Kenapa saya ditinggal? Jadi dikejar. Nabi Ibrahim itu pergi, dikejar, ditanyain terus-menerus, dan Nabi Ibrahim tidak menoleh. Tidak menoleh. Hajar tidak dipedulikan. Dan Hajar tanya terus, sampai pertanyaan seperti ini. Hajar bertanya, apakah karena Allah engkau tinggalkan kami? Na'am, kata Nabi Ibrahim. Apa arti na'am? Apa arti na'am? Iya, betul. Iya. Nah, ketika ditanya kan, apakah karena Allah engkau tinggalkan kami? Nabi Ibrahim jawab, na'am, iya. Lalu Hajar menjawab,
kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Dan la yudayyi'una. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Masya Allah. Dari sini kita dapat pelajaran lagi nih. Sebuah akhlak yang mulia. Ya. Akhlak yang sangat mulia yaitu tawakal. Tawakalnya Ibunda Hajar. Ketika beliau tahu bahwa, nah awalnya ini kan beliau agak pasti sedih ya, sedih terus merasa aneh, merasa kok tega sih Ibrahim ninggalin saya gitu kan. Nah, kemudian ketika Ibunda Hajar tahu, bahwa Nabi Ibrahim ini meninggalkan kita, ini perintah dari Allah ya. Berarti kalau Allah sudah berkehendak, sudah memerintahkan sesuatu, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Jadi yakin terhadap Allah dan husnuzon. Apa arti husnuzon? Husnuzon apa artinya? Baik. Berbaik sangka. Prasangka baik ya, bersangka baik. Berprasangka baik gitu ya. Kita berbaik sangka kepada Allah ya. Kalau Allah yang memerintahkan, pasti baik, pasti kita harus nurut ya. Allah memerintahkan kita untuk apa? Untuk berbakti, kita nurut. Untuk sholat, kita nurut. Karena semua perintah Allah itu pasti baik. Pasti baik. Allah memerintahkan kita untuk menjauhi riba, ya kita nurut. Padahal riba kan enak, Kak. Kita ngutangin temen nih. Kita ngutangin 10.000, yang balik 20.000. Enak dong, untung. Tapi nggak boleh ya. Allah mengharamkan riba. Ya udah, nggak boleh riba. Ya udah, kita nggak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus berhusnuzon kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Ibunda Hajar. Akhirnya Nabi Ibrahim pun pergi ya, menjauh. Nah, Arab tadi yang Kak Dimas bilang ya, Mekah itu tandus tapi ini bukan dataran rata gitu. Ternyata ada lembah-lembahnya, kayak gunung gitu ya, lembah. Ketika Nabi Ibrahim sudah pergi dan sudah sampai ke lembah setelahnya, ya kan lembah nih, kayak gunung gini kan. Dihajarnya di sini. Ketika Nabi Ibrahim udah pergi, nah, udah ketutupan lembah nih ya, udah ketutupan lembah. Nabi Ibrahim sudah tidak terlihat oleh Hajar, sudah tidak terlihat oleh Hajar. Nabi Ibrahim pun berdoa. Berdoa dengan doa yang panjang. Sebenarnya ya, Nabi Ibrahim itu nggak tega. Nabi Ibrahim itu bukan seorang bapak yang jahat, bukan bapak yang zalim terhadap keluarganya ya. Nabi Ibrahim sangat sayang kepada keluarganya. Masa tega punya anak kecil, anaknya kecil kan ditinggal gitu, kasihan ya, anaknya masih kecil ditinggal sendirian sama istrinya. Nah, Nabi Ibrahim sebenarnya tidak tega. Lalu Nabi Ibrahim pun berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzizar inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, saya tinggalkan keluargaku di sisi rumahmu, baitikal muharram, di sisi Ka'bah yang baitikal muharram, Ka'bah yang haram ini. Al-haram maksudnya tanah haram ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaik. Kalimat agak lupa ya, doanya panjang sih. Intinya Nabi Ibrahim mendoakan supaya keluarganya itu dititipkan kepada Allah, supaya Allah menjaga ya, supaya biar baik-baik aja di sana gitu, tidak terjadi hal-hal yang buruk. Pergilah, akhirnya Nabi Ibrahim pergi. Kembali kepada Ibunda Hajar dan Ismail yang masih kecil. Ya. Nah, tapi sebelum Nabi Ibrahim ninggalin, ternyata Nabi Ibrahim ngasih bekal untuk Hajar sama Ismail ya, dikasih bekal ya secukupnya. Tapi setelah ya lama-kelamaan, sehari 2 hari, mungkin bekalnya cukup untuk seminggu. Setelah itu nggak punya bekal apa-apa. Nabi Ismail pun yang masih kecil haus, merasa haus, nangis, akhirnya nangis, minta air susu kan. Ibunya juga lapar, nggak punya makanan. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Singkatnya, cerita, datanglah malaikat Jibril
memberikan sesuatu, ternyata dari hentakan kaki Ismail tersebut keluar mata air. Mata air yang disebut mata air apa? Air Zam-zam. Zam-zam. Nah, kisah Zam-zam ini terjadi oleh Nabi Ismail yang masih kecil. Ya. Tapi terjadi juga sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu di muka bumi ini tidak akan terjadi kalau tidak Allah kehendaki. Semuanya terjadi atas kehendak Allah. Akhirnya keluarlah mata air tersebut. Zam-zam. Zam-zam itu bahasa zaman dulu ya. Bahasa itu artinya kumpullah, berkumpullah. Zam-zam. Gitu, berkumpullah. Akhirnya Ibunda Hajar membendung, airnya itu dibendung, dikumpulin gitu ya, dibentuk. Ya pokoknya dibendung lah ya, dikumpulin pakai tanah yang ada. Nah, akhirnya terbentuklah itu air Zam-zam. Kalau kata Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad SAW menceritakan kisah ini, jika Ibunda Hajar tidak membendung itu air Zam-zam itu, niscaya nanti dia akan menjadi sungai, ya. Akan menjadi sungai, jadi tenggelam. Makkah nanti malah jadi tenggelam karena air Zam-zam itu, karena dia mengalir terus, mancur. Akhirnya dibendung kan ya, biar tidak kemana-mana airnya, biar di situ aja. Oke. Lalu setelah itu, setelah terjadinya air Zam-zam, akhirnya penduduk lain itu pada mulai datang ke Mekah, mulai dari penduduk Yaman ya, mereka tahu, kok aneh ya, kita jadi penduduk Yaman itu sering PP, ya, perjalanan pulang pergi itu ngelewatin Mekah. Loh, perasaan dulu di Mekah ini nggak ada apa-apa deh ya. Kita lihat ini gersang, tandus, kok sekarang di atas Mekah itu ada burung-burung itu lagi terbang. Mereka tahu, karena mereka musafir ya, musafir itu kan ahli, suka mengamati apa-apa ya. Jadi ketika ada hewan, biasanya kalau hewan ini, burung ini tanda ada air. Nah, mereka kan suka main air, burung ini. Akhirnya mereka, yuk coba kita cek yuk. Mereka mengutus sebagian orang dari mereka untuk ngecek lokasinya. Ada apa itu kok? Bener ada air nggak? Ternyata bener ada air. Wah, air Zam-zam. Dan di situ cuma ada 2 orang. Ada Hajar sama Ismail. Oke. Lalu mereka pun minta izin. Bu, gitu ya, Bu, saya mau tinggal di sini, boleh ya? Gitu. Siapa kamu? Saya orang Yaman, orang jauh. Saya biasa kalau lewat sini nih gersang, nggak ada apa-apa. Ini kok tumben ada air ya? Dari mana ya? Bukan urusan lu. Gitu. Mungkin gitu ya, mungkin. Bukan urusan kamu. Ya udah, kamu boleh tinggal di sini, tapi tidak dengan airnya. Airnya milik saya, gitu, kata Hajar. Tapi kalau minta boleh, tapi nggak boleh dimiliki ya. Oke, akhirnya Mekah mulai rame penduduk. Itu yang penduduk pendatang itu ya dari Yaman, kemudian dari daerah lain. Singkat cerita, tumbuhlah Nabi Ismail menjadi seorang remaja. Ya seumuran berapa ya? Lebih di atas adik-adik inilah, di atas kalian. Tapi nggak sekadimas juga, kadimas ini udah tua. Pokoknya remaja, umur belasan. Umur 11 atau 12. Yang mulai terlihat gagahnya, mulai terlihat kedewasaannya. Dan di situ puncak cintanya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Karena udah tumbuh besar nih ya. Jadi gini, seorang ayah itu kalau lihat anaknya yang masih kecil, masih umur 5 tahun, 6 tahun, itu ketika meninggal jelas sedih dong ya. Sedih, anaknya meninggal. Tapi kalau anak yang umur 12 atau umur remaja itu, yang baru tumbuh, kelihatan pertumbuhannya ya, itu seorang ayah pasti lebih sakit lagi hatinya ketika anaknya meninggal di usia tersebut, sekitar 12 sampai 16 lah ya. Sekitar itu. Nah, lagi senang-senangnya ya, lagi sayang-sayangnya Nabi Ibrahim ya, mendapat berkah, mendapat karunia seorang anak. Ternyata Allah memberikan
wahyu, melalui mimpi. Nah, melalui mimpi. Jadi di mimpi tersebut Nabi Ibrahim diperlihatkan ya menyembelih putranya, menyembelih Nabi Ismail alaihis salam. Nah, besoknya Nabi Ibrahim langsung datang ke putranya Nabi Ismail. Lalu Nabi Ibrahim pun bertanya kepada anaknya, "Wah, anakku, saya ya ayahmu ini semalam mimpi. Mimpi, di mimpi tersebut aku melihat diriku menyembelih." "Wah, menyembelih siapa ya? Menyembelih kambing?" "Bukan." "Menyembelih apa? Sapi?" "Bukan." "Menyembelih kamu." Wah, Nabi Ismail kaget dong. "Menyembelih saya." "Ya, bagaimana pendapatmu anakku?" Ternyata apa pendapat Nabi Ismail? Nabi Ismail enggak, "Wah janganlah, saya kan orang nih, masa saya disembelih?" Menolak, tidak. Nabi Ismail tidak menolak. Dan Nabi Ismail pun ternyata malah setuju. "Baiklah ayah, if'al ma tu'mar." Jadi kisahnya itu diabadikan di dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 109. Inni arona, Nabi Ibrahim bilang, "Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Nabi Ismail. "Ya wahai ayahku," manggilnya wah ya abati. Abati itu untuk panggilan sayang. Dalam bahasa Arab ayah itu apa? Abi, umi ya kan? Abi, umi. Abun itu ayah. Tapi kalau manggilnya ya abati, wahai ayahandaku, itu panggilan yang sayang. Jadi Nabi Ismail tidak ada rasa benci, tidak ada rasa tadi itu menolak atau apa ya, gersulo, kalau Jawa itu gersulo apa ya? Dia kayak nggak setuju gitu loh, nggak setuju. Ayah nih apa-apaan sih gitu. Udah nggak usah aja lah gitu. Nggak usah dikerjain. Nggak gitu kan Nabi Ismail, "Wahai ayahandaku," dengan panggilan yang sayang, "lakukanlah apa yang diperintahkan untukmu. Niscaya kamu akan mendapati aku adalah seorang yang sabar." Nabi Ismail sabar. Kita callback. Kita kembali ke tadi itu, keutamaan Nabi Ismail yang pertama. Nabi Ismail adalah orang yang menepati janji. Menepati janjinya. Ketika ini disembelih, Nabi Ismail menyanggupi karena kan sudah janji kepada ayahnya. Ayahnya minta, "Oh, saya mau nyembelih kamu." "Iya, nggak apa-apa, sembelih aja." Gitu. Beliau menempati janji dan beliau adalah orang yang sabar. Sabar dong, ya kan? Mau disembelih, gimana rasanya orang disembelih? Bayangin aja kan udah serem ya, serem. Nah, lalu Nabi Ibrahim pun udah persiapan nih, goloknya sudah diasah, Nabi Ismail pun sudah ditaruh, watallahu lil jabin. Jadi ininya pelipisnya sudah nempel ke tanah. Tanda siap untuk disembelih ya. Pelipisnya sudah ditempelin ke tanah, sudah siap untuk disembelih. Lalu apa yang terjadi? Adik-adik? Domba turun. Domba turun. Dari mana? Dari gunung. Langit. Wow, dari langit. Wah. Kok dari langit? Kelamaan dong. Turun dulu gitu. Sambil ada cahaya ya. Gitu enggak? Tidak. Langsung diubah gitu ya. Seketika disebut pula diubah yang tadinya Nabi Ibrahim megang Nabi Ismail udah siap nih, tahu berubah jadi kambing. Nggak pakai turun-turunan, nggak pakai. Kalau pakai turun-turunan gitu yang ada nanti pada kaget dulu dong Nabi Ismail sama Nabi Ibrahimnya. Apa itu? Kambing. Kambingnya dari langit. Nggak gitu ya, langsung berubah. Nabi Ismailnya langsung berubah menjadi kambing. Loh Kak, Nabi Ismail kok jadi kambing? Terus Nabi Ismail yang asli kemana? Yang enggak ada, langsung pergi gitu loh. Nabi Ismailnya nggak ada, adanya kambing gitu. Nabi Ismailnya Allah singkirin gitu loh, disingkirin ya.
berubah jadi kambing. Akhirnya jadi kambing dan kambingnya pun disembelih. Nah, dengan adanya ini, maka resmilah ada syariat menyembelih hewan kurban yang dilakukan oleh umat Islam di tiap tahunnya, yaitu di hari raya. Ini hari raya kita ya, hari raya Idul Adha, Idul Adha. Gitu ya. Nah, jadi kemarin Kak Hasbi tuh, Kak Dimas sempat dengerin ya, Kak Hasbi sudah menjelaskan panjang lebar tentang hari raya. Nah, kita tuh umat Islam namanya dikasih hari raya, ya udah itu aja yang dirayakan. Kita tidak perlu untuk merayakan hari-hari lain kayak tahun baruan, kayak hari raya Valentine, hari raya apalagi biasa ulang tahun. Masih ada yang suka ngerayain nggak ulang tahun nih? Ya. Enggak. Ya, kalau bisa, karena tidak ada perintahnya dalam agama Islam, sebaiknya dihindari ya, nggak usah. Harusnya disedih dong, harusnya sedih. Adik-adik sedih kenapa? Namanya bukan ulang tahun, namanya berkurang tahun. Kita tahu dong, wah iya saya lahir segini, saya udah umur segini. Berarti jatah kita di dunia itu berkurang. Ketika kita tahu, saya lahir 2 Februari tahun 2001. Wah, sekarang udah 2021 Februari. Berarti jatah saya sudah ini dong, sudah berkurang jatah hidup saya. Gimana? Harusnya nggak senang dong ya. Harusnya sedih, harusnya lebih direnungi lagi. Selama hidup saya ini saya udah beribadah apa sebanyak apa, dosa-dosa saya sudah berapa banyak gitu ya. Gitu. Oke ya. Nah, jadi ini adalah hari raya kita, hari raya umat Islam, Idul Adha. Ketika ingat Idul Adha, ingat Nabi Ismail yang mau disembelih. Dan beliau nggak nangis. Wah ya, saya mau disembelih, tolong, jangan. Nggak gitu ya, nggak nangis-nangis ya. Nah, Nabi Ibrahim juga ketika mendapat wahyu tersebut, Nabi Ibrahim langsung, ya Allah, oke, siap Allah, saya akan laksanakan. Itu sami'na wa ata'na, itu ciri-ciri anak yang baik itu diperintah langsung ata'na, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Nabi Ibrahim nggak nawar-nawar, ya Allah, kok anak saya yang lain dong, sembelih yang lain aja, enggak kan? Nabi Ibrahim tidak tawar-menawar, nggak ada babi bu, aiu, langsung ketika diperintahkan untuk menyembelih, sembelih, gitu ya, sembelih, ya sembelih aja. Tapi ternyata Allah berikan, ya Allah berkehendak lain gitu. Allah tidak ingin Nabi Ibrahim itu tambah sedih, ya, tambah sedih dengan kehilangan putranya. Allah tidak mau. Ya. Akhirnya Allah ganti dengan seekor kambing, gitu, seekor kambing. Ya. Oh iya, mungkin sampai sini dulu ya kayak ceritanya. Nanti bisa disambung yang lain atau bisa dilanjutkan nanti waktu malam ya dengan Kak Rizal. Oke, adik-adik. Berarti ini waktunya kuis nih ya, kuis. Biasa ada kuis. Tadi kan sudah janji nih ya, wah, Kak Dimas dan kakak-kakak yang lain sudah janji mau adain kuis untuk 3 santri yang beruntung, yang jawabnya cepat. Tunggu nih, gimana caranya? Bentar ya. Bentar. Masih hadir semua gini? Halo. Ada? Masih ada ya? Masih ya? Jangan tidur. Waduh, Kak Dimas ceritanya dikira tukang dongeng. Bukan dongeng, ini kisah Yaudah, Nabi. Ayo Kak Dimas, ayo kasih pertanyaannya. Oh iya, ayo. Udah nggak sabar ini. Udah nggak sabar ya? Iya. Tenang aja. Ada 3 kok, ada 3. Kak yang lain bantu ini Kak, ayo. Bantu apa? Monitor. Tunggu bentar. Nah, nih.
Ntar kakak yang lain bantu monitor ya. Ini biar kelihatan semua gimana sih? View, oh ini nih, galeri. Nah, oke, kelihatan semua. Nah, seperti biasa ya peraturannya. Nanti kalau Kak Dimas sudah bacakan soalnya, jangan langsung jawab. Jangan langsung dijawab, tapi tahan dulu, tahan. Setelah kakak tunjuk, atau nanti ada kakak yang lain yang bantu monitor, ini baru dia open mic, lalu dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Oke? Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Gampang aja nih, gampang aja. Apakah apa yang terjadi kepada Raja Mesir ketika dia ingin menyentuh Sarah? Jadi patung. Ketika dia menyentuh Sarah, apa yang terjadi? Jadi patung. Salamah Ulia. Salamah Ulia dulu ya, Kak. Ulia. Menjadi kayak nggak bisa bergerak gitu, Kak. Nggak bisa bergerak atau patung, menjadi patung. Iya. Ya, betul. Barakallahu fiik, Salamah Ulia. Ya, betul Ulia ya. Itu yang terjadi kepada Raja Mesir ketika mau menggoda Sarah. Oke, barakallahu fiik Ulia. Sekarang yang kedua, pertanyaan kedua nih. Ketika Nabi Ismail lahir, kemanakah Nabi Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Hajar? Dibawa kemana? Ke Mekah. Yazid. Tunggu, jangan langsung dijawab ya. Yazid, tafadhol Yazid. Yazid mana dulu? Yazid ke mana? Ke Makkah. Betul Yazid, barakallahu fiik. Yang lain tunggu ya. Jangan langsung menjawab. Tahan dulu, ditahan. Di-mute, dikunci. Nah, di-mute dulu ya. Di-mute, nanti kalau udah ditunjuk baru boleh jawab. Gitu ya. Oke. Yang terakhir nih. Oke. Ini bukan buat anak kecil sih ya. Apa yang dilakukan oleh Sarah ketika tahu Hajar itu bisa melahirkan? Apa yang Sarah rasakan gitu? Siapa Kak? Davin Iskan ya, tafadhol Davin Iskan. Davin Azka, oh ya. Apa tadi? Pertanyaannya, apa yang dilakukan Ibunda Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim, ketika tahu, oh ternyata Hajar, istri keduanya, sudah melahirkan anak? Apa yang perasaannya? Apa perasaan Sarah? Cemburu. Davin tahu cemburu. Cemburu itu apa? Cemburu itu gimana? Nggak tahu ya? Cemburu itu marah. Tidak hati. Sakit hati. Oh iya, itu sakit hati. Itu biasanya perasaan sakit hati. Sirik. Nggak pakai Y tapi ya, sirik. Bukan sirik, tapi sirik. Iya, betul Davin Azka, barakallahu fiik. Ya, selamat hadiahnya. Nanti bisa menghubungi Kak Hasbi, bisa konfirmasi kepada Kak Hasbi untuk 3 pemenang. Oh iya, itu tadi ya yang bisa Kak Dimas sampaikan. Kurang dan lebihnya Kak Dimas mohon maaf. Ya, semoga kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ismail ini ya.
yang wah, memang apa ya, Nabi Ismail itu termasuk nabi yang mulia karena Nabi Ibrahim sendiri kan disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi keturunan Nabi Ibrahim itu nanti jadi nabi-nabi semua. Jadi nabi semuanya. Gimana nih Kak Ali? Kita sudahi atau masih ada waktu sih ya? Nah, silakan Kak Dimas dilanjutkan terlebih dahulu. Lanjut dulu deh. Oke. Kita lanjut dulu deh. Oke. Nah, Kak, boleh tanya gak, Kak? oh iya, Oh, ada boleh yang tanya. tanya nih Kak. Siapa? Oke, Oh, silakan. Ada yang mau tanya? Silakan, Ya. silakan. Firas, ya. Boleh. Keutamaan Nabi Ismail kedua apa, Kak? Keutamaan yang kedua, Nabi Nabi Ismail Ismail. Rasul yang diutus ke negeri Arab. Nabi Ismail adalah Rasul yang diutus ke negeri Arab. Ya, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke, nah sambil bahas ini tadi Rasul ya, Nabi Ismail adalah seorang Rasul yang diutus ke negeri Arab. Tadi Nabi Ibrahim kan punya anak. Nanti Nabi Ismail yang pertama itu. Nah, ternyata nanti nih Sarah atau istri pertama Nabi Ibrahim itu tidak mandul. Wah, tadi pertama kan dikiranya mandul nih, nggak punya anak. Ternyata nanti berjalannya waktu, Sarah itu bisa melahirkan, walaupun di usia yang sudah tua. Usia yang seharusnya tidak bisa melahirkan, sudah kalau dalam kita ini, kalau dalam ilmu biologinya disebut menopause, ya, menopause. Wanita yang sudah tidak bisa melahirkan. Ternyata bisa melahirkan. Wah, itu merupakan kehendak Allah juga ya. Allah menghendaki itu terjadi. Nah, Nabi Ibrahim punya anak kedua. Namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak. Ismail dan Ishak. Nah, jadi Nabi Ismail ini karena lahir tadi di Mekah, beliau berdakwah ke negeri Mekah, negeri-negeri Mekah. Di Arab, di Saudi, di Yaman, kemudian di pokoknya daerah Jazirah Arab, daerah Arab itu ya. Nah, Arab ini ada tiga. Arab itu terbagi menjadi tiga keturunan. Ya. Arab yang pertama itu Arab Baidah. Arab Baidah itu apa, Kak? Arab Baidah itu adalah Arab yang punah. Ya, keturunan Arab yang punah. Yang ada di zaman dahulu aja. Ketika Nabi Ismail sudah lahir, itu udah nggak ada Arabnya. Contohnya seperti kaum Ad, kaum Samud. Itu dulu kan mereka meninggali atau bermukim di Arab ya. Di Arab. Mereka tinggal di Arab. Kemudian karena azab, mereka kan merupakan ini ya, kaum yang durhaka kepada Allah. Mereka disuruh. Nah, kaum Ad itu kaumnya Nabi siapa? Kaum Ad. Nabi siapa? Yo. Ada yang tahu, adik-adik? Ad. Kaum Nabi Hud. Nabi Hud alaihi salam. Ad, kaum Ad. Itu kaumnya Nabi Hud. Kemudian kaum Samud. Kaumnya Nabi Soleh. Nabi Soleh. Kemarin tuh udah diceritain Nabi Hud, Nabi Soleh sudah lewat ya ceritanya. Nah, itu mereka merupakan kaum Arab, tapi Baidah yang sudah punah, Baidah. Yang pertama. Arab yang kedua, Arab asli. Nah, Arab asli, orang Arab yang memang keturunan sana. Di antaranya suku Jurhum, namanya suku Jurhum. Kan Arab tuh ada suku-sukuan ya. Kayak kita nih di Indonesia ada suku Jawa, ada suku Madura, suku Kalimantan, suku mana lagi? Suku-sukuan gitulah, suku-suku ya, suku Papua. Nah, Arab itu juga ada sukunya, suku Jurhum. Nah, itu merupakan Arab asli yang nantinya ada istri Nabi Ismail itu dari suku Jurhum tersebut. Pertama tadi Baidah, kedua Arab asli, yang ketiga Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah itu Arab campuran.
Jadi ada 3 ya, Arab Ba'idah, Arab asli, sama Arab musta'ribah. Nah, Arab musta'ribah atau Arab campuran ini, ya Nabi Ismail itu. Kenapa Kak Nabi Ismail campuran? Ya kan Nabi Ismail awalnya tidak dari orang Arab asli, kan pendatang. Nabi Ibrahim datang tuh, Nabi Ibrahim sama Hajar sama Ismail datang ke Arab yang masih tandus, masih nggak ada apa-apa. Nah, beliau pendatang. Akhirnya gede di sana, punya keturunan di sana, namanya keturunannya Arab musta'ribah. Sampailah nanti Nabi Muhammad dan sampai Arab-Arab yang sekarang ini namanya Arab musta'ribah. Di suku-sukunya di zaman Nabi Muhammad itu udah suku musta'ribah. Ada suku aslinya juga, cuma sedikit ya, cuma sedikit. Itu tadi Firas ya tanya keutamaan Nabi Ismail yang kedua, yaitu beliau adalah seorang rasul yang diutus ke negeri Arab. Negeri Arab. Oke. Kita lanjut kisahnya. Jadi tadi ya kisah Nabi Ismail, beliau disembelih ya. Kemudian lanjut, Nabi Ismail itu gimana ya? Seorang nabi yang jauh dari ayahnya. Jauh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika beliau sudah nikah, Nabi Ismail singkat cerita udah nikah lah ya. Udah nikah, Nabi Ismail itu gemar berburu. Seorang hunter. Berburu hewan ya, bukan berburu kalau sekarang ini berburu ikan, berburu takjil, biasanya kalau orang Ramadan gitu. Berburunya berburu hewan untuk dimakan. Ya, berburu rusa lah, berburu hewan-hewan untuk dimakan. Nah, ketika berburu itu kan nggak sehari 2 hari, lama, berbulan-bulan. Ya, berbulan-bulan. Jadi istrinya itu sering ditinggal di rumah. Pada waktu Nabi Ismail berburu, Nabi Ibrahim datang. Tiba-tiba Nabi Ibrahim datang. Karena ketika nikah Nabi Ibrahim kan tidak datang, tidak hadir. Jadi istrinya Nabi Ismail ini tidak tahu dia siapa. Padahal dia itu Nabi Ibrahim, ayahnya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim datang. Jadi tamu nih, tamu biasa, tok-tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dibukain. Ya, ini rumahnya Pak Ismail. Ya, benar. Anda siapa? Saya hanya orang tua. Ya, saya orang tua, cuma mampir lewat ini. Oh, dia nggak tahu kalau itu Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim nanya-nanya nih, kamu gimana keluarga kamu sama suami kamu? Istrinya ini ngeluh. Wah, suami saya ini apaan, saya nggak dikasih makan, kerjaannya berburu, ngeluh aja gitu. Langsung ngeluh kan, sukanya ngeluh. Nah, terus, suami kamu gitu ya? Terus jadi kamu nggak bahagia dong sama suami kamu? Iya, saya nggak bahagia nih. Wah, isinya ngeluh, jelek-jelekin suaminya. Gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim, ya sebagai orang tua tadi itu ngasih kode. Ya udah, nanti kalau suami kamu pulang, saya titip pesan ya. Gitu. Titip pesan apa Pak? Gitu. Tolong kencangkan pijakan kaki rumahnya, itu pijakan kaki pintunya. Tolong kencangkan pijakan kaki pintunya. Tolong lepaskan pijakan kaki pintunya. Oh iya, akan saya sampaikan. Oke, jadi besoknya ketika Nabi Ismail udah pulang, Nabi Ismail istrinya cerita ke Nabi Ismail. Kemarin tuh ada bapak-bapak tua, udah tua lagi jelek. Dijelek-jelekin sama dia. Oh iya, kenapa gitu? Dia bilang nitip pesan ke kamu, katanya suruh hancurkan pijakan pintunya gitu. Saya nggak tahu maksudnya apa. Oh, suruh hancurkan pijakan pintunya. Oh, saya paham. Ternyata Nabi Ismail paham. Itu adalah kode dari Nabi Ibrahim supaya dia menceraikan istrinya. Karena istrinya bukan orang yang baik. Tadi itu ya, suka mencela, suka diem-diem. Di balik itu dia suka ya nggak bersyukur lah ya. Nah, karena bukan perempuan yang baik, akhirnya diceraikanlah istri tersebut oleh Nabi Ismail.
Lalu Nabi Ismail pun nikah kedua kali. Nah, seperti itu lagi tuh. Setelah nikah, Nabi Ibrahim datang ke rumahnya. Pas Nabi Ismail nggak ada, pas berburu lagi-lagi Nabi Ismail lagi berburu. Nah, terus Nabi Ibrahim nanya nih ke istri yang kedua ini, gimana rumah tangga kamu, gimana suami kamu? Wah, ternyata istri yang kedua ini, masya Allah, dia bersyukur. Alhamdulillah ya, saya dikasih nafkah terus, ya kecukupan, saya berkecukupan. Ya, suami saya nih ya, walaupun dia suka berburu, tapi dia baik kok, mau dipuji-puji. Ya, dia bersyukur, dia baik, dia tidak menjelek-jelekkan suaminya. Gitu. Oh yaudah ya, saya pamit, saya titip pesan ke suami kamu. Nah, tolong keraskan atau kuatkan pijakan pintunya. Kata orang tua. Akhirnya dia pamit, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, besoknya Nabi Ismail kembali nih, pulang. Nah, bilang lagi sama istrinya, oh saya kemarin ada orang yang tua tapi orangnya sopan ya. Orangnya sopan, akhlaknya baik, dipuji-puji. Oh iya, ada orang tua. Orang tuanya kenapa? Dia titip pesan, katanya suruh kuatkan pijakan kaki rumahnya. Oh iya, itu ayah saya, namanya Ibrahim. Nah, pesan itu supaya saya menjaga kamu, supaya kamu tidak saya ceraikan. Masya Allah ya. Ini Nabi Ismail pas udah gede. Ya. Nabi Ismail udah gede, cuma masih dipantau. Nah, dipantau oleh ayahanda beliau, yaitu Nabi Ibrahim. Nah, jadi ini untuk pelajaran aja untuk kita ya. Jadi kalau adik-adik yang perempuan, yang nanti kalau jadi istri jangan kayak gitu tadi ya, istri yang pertama itu dia diem-diem jelek-jelekin suaminya, ya. Diem-diem ternyata banyak ngeluh. Nggak boleh, orang yang suka ngeluh itu ngeluh itu termasuk sifat yang tidak baik. Ya, suka ngeluh, dikit-dikit ngeluh, panas nih, hujan, dikasih panas ngeluh, dikasih hujan ngeluh, maunya apa? Ya, kita harus bersyukur ya, dikasih hujan oleh Allah, alhamdulillah, berkah ini, hujan adalah berkah. Kita berdoa ketika hujan turun, dikasih panas juga, waduh, panas ya, nggak apa-apa, kita syukuri aja. Bersyukur kita kalau panas bisa jemur bajunya cepat kering, ya kan? Iya, bisa jemur nasi tuh. Biasanya kalau nasi nggak habis, ada yang suka gini nggak, jemur nasi tuh. Ntar nasinya dijemur, udah kering, digoreng, enak tuh. Mana bahas makanan ya. Nah, nggak apa-apa, kita syukuri. Nah, kita dapat rezeki dikit, wah, jangan ngeluh dong. Ya Allah, ini apa sih saya dapat rezekinya dikit gini? Tidak boleh ya. Ngeluh itu merupakan sifat yang kurang baik. Sebaliknya, orang yang sering bersyukur, orang yang tutur katanya baik, di depan orang maupun di belakang ya. Kadang orang baik tuh di depan doang. Sama teman, wah ya baik-baik, ya kamu. Senyum ya, senyum, baik. Ternyata pas temannya pergi, dia itu suka ngutang, suka ngupil. Dia ngomong, digibahin dari belakang ya, di belakang digibahin. Dia itu tuh kalau kentut bau. Enggak. Gitu ya. Jadi jangan suka ngomongin orang di belakang, menggibahi. Nah, itu tadi istri yang pertama Nabi Ismail itu tidak baik ya. Jadi untuk pelajaran kita semua, supaya kita terus untuk berusaha menjadi orang yang baik. Seperti yang Nabi Ismail contohkan, Nabi Ibrahim contohkan. Tapi mau soal. Oke, sudah adik-adik. Ada yang mau tanya lagi nggak nih? Ada yang mau tanya-tanya? Tafadhol, silahkan. Sebelum kita tutup. Wah, kajian Kak Dimas beda ya. Kalau biasanya kuisnya itu di akhir. Tapi Kak Dimas kuisnya di tengah-tengah, masih ada tambahannya. Nggak ada nih ya? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri majelis ini. Semoga apa yang Kak Dimas sampaikan bisa bermanfaat, bisa kita ambil hikmahnya, ambil ibroh, ambil pelajaran dari kisah Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, Kak Dimas juga mohon maaf atas segala kurang dan tutur kata yang kurang baik. Ya, akhirul kalam,
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ada yang tidur nggak nih? Ada yang tidur? Enggak, Kak. Ada Kak. Lab nih ya. Lab. Good. Nah, good. Lift ya, Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dadah. Assalamualaikum. Kali ini tamu kali. Apa nih? Pertama si Yazid Baim. Saya catat ya. Yazid karo Davin. Iya. Yazid karo Davin. Di sini so. Yazid Davin Ulia. Nah, Yazid Davin Ulia. Davin. Yazid Baim. Boleh suaranya Cik masuk.